guys, balik lagi di channelnya AutoFM TV. Kali ini ketemu lagi sama Mel di AutoFM TV ya. Kali ini kita akan review mobil 13 tahun yang lalu nih yang sudah ada ya, yaitu di Toyota Harrier tahun 2010 ya teman-teman. Jadi sudah 13 tahun yang lalu, tapi kondisinya masih sangat good banget. Kilometernya ada di 39 ribuan aja ya. Dan juga yang teman-teman penasaran dengan review kali ini di bagian eksterior, interior ya, ataupun untuk harganya, nanti kita akan bahas semuanya satu persatu. Oke, jangan kemana-mana dulu dan jangan lupa juga untuk dukung dari channel AutoFM TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe di bagian bawah sini. Ya, kita langsung review. Oke, kali ini kita akan review Toyota Harrier L Premium 2400 cc ya. Tahunnya ini ada di 2010 ya. Jadi ini sudah 13 tahun ya untuk dari unit ini, tapi kilometerannya antik banget ya, di 39 ribuan aja. Oke teman-teman, kita langsung review untuk di bagian eksteriornya. Kali ini AutoFM lagi dapat di warna putih ya. Dan untuk di bagian lampunya pastinya dia mengikuti di tren 2010 ya, dengan tampilan yang lebar. Lalu juga untuk di bagian headlampnya ya, lampu utamanya ini dia sudah putih. Dan untuk di bagian grill tengahnya, nah teman-teman bisa lihat ya, di grillnya ini dia warnanya di warna silver matte ya, jadi lebih gelap, dan ada logo si Harrier di bagian tengah grill situ ya. Lalu dia juga punya pengganti dari kamera 360 di bagian sebelah kiri Mel ya. Ada kamera atau spion di dekat kap mesin. Untuk sensornya sendiri, ini dia dari 1, 2 ya, cuman 2 titik saja, dengan lampu dari fog lampnya di halogen ya. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit untuk di bagian mesinnya. Mesinnya si Toyota Harrier ini dia ada di 2400 cc ya, 4 silinder, transmisinya otomatis, dan juga untuk tenaganya ini dia ada di 215 horsepower-nya ya. Buat teman-teman, kalau misalnya kalian pengen perjalanan jauh, terus juga bawa unit ini untuk daily cars, ini enak banget ya di 2400 cc, dan juga untuk konsumsi BBM pun tidak terlalu menguras ya, tapi so far sih masih enak lah. Kalau ditanya 1 kurang lebih ya, bandingnya bisa sampai 6 atau 7 lah ya untuk dari si Toyota Harrier ini. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian sampingnya. Untuk di bagian sampingnya di sini bannya kita dapat dengan mereknya di Dunlop, ukurannya ada di 225 per 60, ringnya di 18. Velgnya, nah masih velg besar dan one tone ya. Untuk dari ground clearance-nya ini masih aman, jadi mobil SUV ini dia aman dari polusi tidur, aman dari genangan air ya. Jadi so far ini masih good banget untuk mobil Toyota Harrier ini. Untuk spionnya dia sudah auto retract, jadi kalau misalnya kita lock dia langsung melipat. Kalau kita unlock dia tidak membuka secara otomatis, hanya pada saat kita lock saja dia langsung menutup ya di bagian spionnya. Lalu dia punya talang air juga sampai ke bagian belakang, dan ada kunci manualnya. Kalau misalnya kalian nggak mau pencet, nah kalian bisa langsung kunci manualnya ya. Oke, untuk di bagian depannya kita sudah selesai. Sekarang kita akan lihat untuk fitur yang di bagian belakang, karena Toyota Harrier 2010 ini dia punya power back door loh. Oke, kita langsung aja mau lihat untuk di bagian belakangnya.
Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian tampilan belakangnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk Toyota Harrier memang untuk di bagian tampilan belakangnya dia sedikit lebih cembung ya, atau sedikit lebih besar terlihatnya. Dan untuk kabel atau antenanya, sorry, dia ada di posisinya tidak di tengah ya, tapi melainkan hampir di sebelah kanan gitu. Lalu untuk di bagian emblemnya dia ada tulisan 240G ya, atau 2400 cc, dan ada emblem Harrier di bagian sebelah kiri mel ya. Oke, untuk knalpotnya di sini dia dengan tulisannya Remus ya teman-teman. Jadi kita dapatnya seperti kondisi ini aja. Dan untuk logo Toyotanya tidak lupa ada di bagian tengah sini. Untuk lampunya, stop lampnya ini teman-teman bisa lihat ya, dengan bentukannya 3 bulatan dan masih yang model yang lumayan lebar untuk di bagian stop lampnya. Oke, untuk ban serepnya posisinya dia ada di bagian paling bawah ya. Jadi terlihat bannya dan tidak ada covernya. Jadi terbuka ya. Dan ada kamera mundurnya ya teman-teman di bagian bawah sini ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk buka di bagian bagasinya. Kita unlock dulu. Kemudian nah, kita pakai tombol yang ada di kunci atau bisa langsung pencet aja di bagian pegangan belakangnya, jadi dia langsung otomatis terbuka. Nah, begini tampilan bagasinya, sangat besar ya, karena kursinya hanya 2 row saja, dan ini dia ada penutup untuk dari bagasinya. Jadi teman-teman kalau misalnya bawa barang yang lumayan urgent atau memang diharuskan, nah bisa ditutup. Atau sorry, ini dia belum kekunci ya, jadi dia otomatis. Nah tuh ya, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Oke, aman. Tinggal kita dorong kembali jika tidak terpakai ya. Dan pastikan pada saat melipatnya ini aman ya, jangan ada yang terlipat langsung, nanti jadinya keriting untuk dari penutupnya. Oke, sekarang kita akan buka di bagian bawah karpetnya. Ini untuk dari kunci-kuncinya ya, sebentar, kita harus lipat dulu. Nah, untuk di bagian dalamnya ada dongkrak, ada towing, ada kunci ya. Ini semuanya masih lengkap, dan begitu juga ban serep yang tadi sudah menjelaskan posisinya ada di bagian paling bawah ya. Oke, untuk lebih memudahkan lagi, teman-teman langsung tinggal klik aja tombol power back door-nya, jadi langsung otomatis dia tertutup dengan rapi. Oke, jadi sampai terdengar seperti tervakum, baru itu terkunci dengan aman ya. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut review di bagian interiornya dari Toyota Harrier. Yuk. Oke, nah sekarang kita mau langsung bahas untuk di bagian interiornya ya teman-teman. Untuk interiornya, kursinya ini dia sudah dilapisi dengan kulit ya, jadi ini bawaan dari pabriknya. Lalu untuk armrest masing-masing dia sudah punya ya, tuh. Jadi tinggal teman-teman adjust aja, kalau memang bisa tidak diperlukan tinggal dinaikkan, jika diperlukan tinggal diturunkan saja ya. Lalu untuk dashboardnya, di sini dashboardnya dia sudah soft touch ya teman-teman untuk Toyota Harrier 2010 ini. Dan setirnya pun bahkan sudah wooden panel ya, jadi sebagian kulit, sebagian wooden panel, plus dia punya elektrik di bagian teleskopiknya ya, tuh. Jadi teman-teman tinggal langsung klik elektriknya aja, tinggal didorong atau dimundurkan. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan teman-teman ya. Untuk pengaturan lampunya di sebelah kanan ya, untuk lampu fog lamp, lampu utama, sein kanan kirinya. Nah, ini semua di sebelah kanan pada umumnya. Untuk wiper dia ada di sebelah kiri ya, jadi standarnya seperti itu. Dan untuk di bagian door trimnya pun dia sudah dilapisi dengan kulit, plus ada wooden panelnya di bagian bawahnya. Untuk buka boxnya ini seperti tarik lemari gitu ya, jadi di bagian bawahnya itu bisa buat tempat penyimpanan handphone, barang-barang yang kalian ingin taruh, bisa semua ya. Oke, untuk pengaturan spionnya ini dia juga sudah elektrikal. Nah, tinggal teman-teman klik aja.
mau pengaturan dari adjustable bisa, dan mirrornya pun bisa teman-teman geser kanan kiri ya. Untuk kuncinya ini dia belum start stop engine ya, ini masih kunci colok untuk di Harrier 2010 tersebut. Oke, untuk setirnya ini dia hanya ada tombol untuk volume dan untuk source aja ya, jadi tinggal dipencet di sebelah kiri sini. Untuk kilometernya dia ada di 39.600 sekian, jadi ini kilometer asli ya teman-teman, service recordnya juga ada, nanti bisa lanjut dengan nomor salesnya ya. Oke, sekarang kita mau bahas di bagian head unitnya atau di bagian opsional lainnya ya. Di sini AC-nya dia ada 4 buah di bagian depan dan 2 buah di bagian belakang. Ini AC-nya masih super dingin ya, masih nyaman, dan untuk di bagian tengahnya ini sangat membuat terkesannya tuh kita langsung fokus gitu ya di bagian tengahnya. Untuk di bagian head unitnya ini dia masih menggunakan yang head unit kecil ya, ini hanya terlihat untuk dari temperatur AC, lalu juga untuk jamnya, dan juga untuk dari mode AC-nya bisa ke arah wajah atau ke bagian kaki gitu ya. Brightness-nya juga bisa teman-teman atur untuk di bagian head unit sini. Dan untuk teman-teman yang kalau misalnya mau lihat untuk informasi, bisa langsung diklik aja untuk informasinya yang ada di bagian tombol depan sini ya. Lampu hazardnya juga ini masih berfungsi dengan baik ya, dan juga nyala semua. Untuk pengaturan AC-nya bisa kalian atur di bagian kaki atau wajah, ataupun keduanya bisa ya. Oke, lanjut untuk temperatur AC-nya sudah, untuk rear sudah. Nah, fitur lainnya ini dia bisa disupport dengan radio ya, jadi disupport dengan radio. Kita coba untuk volumenya. Nah, bisa pakai radio, bisa disc ya, ataupun MD ya, mini disc player ini bisa. Lalu juga di sini ada tulisannya JBL ya untuk dari speakernya. Oke, kita langsung lanjut untuk di bagian menuju bawah. Nah, ini ada 2 tombol kecil, yaitu ada heater ya, untuk di bagian masing-masing kursi hanya di depan aja. Dan ada pemantiknya juga untuk menyalakan rokok ya, sudah disediakan juga. Transmisinya otomatis, dan ini ada aksen dari wooden panelnya, jadi lumayan banyak ya di bagian tengahnya. Bisa kita klik, ada cup holdernya. Lalu juga ini bisa open untuk di bagian box tengahnya. Close-nya tidak perlu manual, langsung kita klik lagi. Nah, dia langsung otomatis melipat gitu ya. Sangat-sangat rapi dan bagus. Untuk di bagian dashboard yang terakhir, nah ini buku-bukunya. Buku yang kita dapat hanya buku manual, tapi dalam berbentuk bahasa kanji atau Jepang. Untuk service recordnya nanti bisa lanjut dihubungi dengan salesnya ya. Sekarang kita akan bahas di bagian atasnya. Untuk sun visornya masing-masing, nah ini dia juga sudah dilengkapi dengan lampunya ya. Sun visornya juga sudah dilengkapi lampu. Di bagian lampu tengahnya juga sudah ada ya, warnanya halogen. Oke, lalu untuk di sunroof panoramiknya kita akan coba sekarang ya. Di sini untuk teman-teman mau buka sunroof panoramik ada 2 cara. Kalau mau buka tiltnya, nah hanya seperti ini aja ya untuk tiltnya. Close kembali. Jika ingin buka sunroofnya, tinggal sekali klik saja, nanti dia otomatis langsung bekerja dengan baik ya untuk dari elektrikalnya. Oke, nah seperti itu ya. Ini sudah mentok dan tidak bisa dibuka lagi. Lalu jika ingin tutup kembali, bisa langsung diklik saja sekali, nanti dia otomatis langsung melipat kembali dengan rapi ya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman untuk dari sunroof panoramiknya. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut di bagian kursi penumpang belakang, dan sekarang kita langsung penutupan. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian kursi penumpang belakang. Nah, untuk di bagian kursinya ini benar-benar sangat nyaman banget ya. Jadi kalian bisa lihat nih posisinya. Tuh. Ya, jadi untuk di bagian pundaknya ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau sangat-sangat ingin menikmati perjalanan, ini tuh enak banget ya. Toyota Harrier tuh selain legroomnya juga luas ya, headroomnya juga masih nyaman, jadi enak, bisa di adjustable. Kalau kalian kurang tegak, tinggal langsung didorong aja ke bagian depannya gitu ya. Posisinya, cara pengaturannya ada di bagian sebelah
headrestnya ya. Dia ada di bagian sebelah headrestnya. Lalu juga di sini ada 2 buah cup holder, dan ini juga dia ada aksen wooden panel lagi ya, lagi-lagi dikasih wooden panel, dan ini benar-benar bikin cantik banget. Lalu juga ada box lagi yang bisa kita taruh barang-barang yang teman-teman butuhkan di bagian box ini ya. Kalau tidak terpakai, cup holder maupun boxnya bisa didorong ke atas ya. Jadi bisa lebih lega lagi di bagian tengahnya, atau armrest ya kita namakannya. Lalu untuk lampu tengahnya di bagian belakang juga ini masih berfungsi ya, halogennya juga masih nyala gitu ya, masih bagus. 2 buah AC kecil di bagian tengah bawah. Dan ini juga ada masing-masing buat kita taruh barang ya di bagian kursi depannya. Untuk door trim yang di belakang itu disediakan tempat asbak ya di kanan kiri. Jadi memang tersedia untuk asbaknya. Namun di bagian depan tidak ada ya, hanya di bagian belakang saja. Sama dia juga punya aksen wooden panel di semua sisi ya, terutama di bagian cup holder depan, cup holder tengah, itu sangat-sangat bikin cantik dari mobil ini ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai review dari Toyota Harrier ya, 2400 cc tahun 2010 ya. Kilometernya ini benar-benar real di 39.000 aja. Untuk yang penasaran harganya, kita buka di cashnya ada di 200 sekian ya. Nah teman-teman bisa langsung cek aja ke websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, dan kalian bisa juga langsung hubungi nomor mailnya aja di 08138 94 kali di 077. Untuk teman-teman kalau misalnya mau secara kredit kita juga bisa, secara cash juga bisa, nanti hitungannya bisa langsung minta aja. Lalu untuk pajak ini di bulan September 2023 masih panjang ya. Mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Nanti boleh bawa general check up ke bengkel resmi sesuai dengan merek-merek yang mobil teman-teman beli di Autofam gitu ya. Posisinya Autofam kita ada di 2 tempat, di Mangkudo Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi di bawah sini ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review singkat hari ini mengenai Toyota Harrier ya. Nanti next kita akan mereview unit perbandingan lain lagi ya. Kalau misalnya teman-teman yang pengen nonton yang compare, nanti kalian bisa langsung scroll aja di historinya Autofam TV. Nanti banyak banget yang bisa kalian tonton untuk dari perbandingan antara kedua mobil ya. Sekarang kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review Autofam TV selanjutnya. Oh ya, dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow dari Instagramnya Autofam di autofam_marketing, autofam_cibubur ya. Dan juga follow di Instagramnya Mel di melisa_autofam. Sama jangan lupa juga follow di TikToknya Autofam di Autofam TV. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di review-review selanjutnya. Bye-bye.